Tidak peduli kita tahu dan mengerti tujuan hidup kita atau tidak, jelas tujuan penciptaan kita adalah untuk menyembah Tuhan dan meraih ma'rifatnya serta menjadi fana atau larut dalam Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 20. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Turutlah fitrat yang diciptakan Allah. Yang sesuai dengan fitrat itu, Dia telah membentuk umat manusia. Itulah agama yang benar. Surah Ar-Rum ayat 31. Yakni agama yang di dalamnya terdapat ma'rifat yang benar tentang Tuhan dan penyembahan terhadapnya dalam bentuk baik adalah Islam. Dan Islam telah ditanamkan dalam fitrat kita. Dan Allah telah menciptakan kita dalam keadaan Islam serta untuk Islam. Yakni Dia menghendaki agar kita dengan segala kemampuan terus-menerus menyembah, menaati dan mencintai Tuhan. Itulah sebabnya Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia telah menganugerahkan kepada kita seluruh kemampuan yang selaras dengan Islam. Segala organ dalam dan luar yang dianugerahkan kepada kita atau segala kemampuan yang telah diberikan, tujuan sebenarnya ialah untuk mendapatkan ma'rifat ilahi dan menyembah serta mencintai Allah. Itu sebabnya kita, setelah tenggelam dalam ribuan kesibukan, tetap tidak menemukan kebahagiaan sejati dalam apapun kecuali pada Allah. Setelah menjadi hartawan, memperoleh kedudukan tinggi, menjadi pebisnis besar, meraih kekuasaan besar, atau dijuluki filsuf besar, akhirnya kita pergi dengan hasrat-hasrat besar karena belenggu-belenggu duniawi itu. Dan kalbu kita selalu mengecam kita karena tenggelam dalam dunia. Hati nurani kita tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan kita yang licik, penuh tipu muslihat dan curang. Kita dapat juga memandang soal ini dengan cara berikut. Tugas-tugas paling tinggi yang dapat dilakukan oleh kemampuan suatu benda, yang lebih dari itu kemampuan tersebut berhenti dianggap sebagai tujuan penciptaan benda tersebut. Misalnya, tugas paling tinggi seekor lembu jantan ialah membajak tanah atau menimba air sumur untuk pengairan atau untuk menarik pedati. Lebih dari itu, ia tidak mempunyai kemampuan. Bila kita mengukur kemampuan kita, terbukti kemampuan tertinggi dalam diri kita adalah pencarian terhadap Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar. Sampai-sampai kita berhasrat untuk melebur dan tenggelam dalam kecintaan Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang tersisa milik kita. Semua telah menjadi milik Tuhan. Dalam hal makan, tidur, serta hal-hal alami lainnya, kita menyerupai hewan-hewan lain. Dalam bidang keterampilan, sebagian hewan bahkan sangat jauh melebihi kita. Lebah-lebah madu mengambil sari dari setiap bunga lalu menghasilkan madu murni yang sampai sekarang tidak berhasil dibuat oleh manusia. Jadi jelas, kelebihan paling tinggi yang kita miliki yaitu perjumpaan dengan Allah. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya hidup kita ialah agar terbuka jendela hati kita ke arah Allah.